28. Saya Yuliani Wardani sebagai pemateri kedua. Saya Tujuh Suryani sebagai pemateri 3 Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tari rending. Pengertian tari rending. Tari rending adalah suatu bentuk drama tari komedi tradisional yang menggambarkan tentang kegiatan baris berbaris pada zaman penjajahan. Ada pula yang menyebutnya tari kenca atau pita, karena gerak tariannya dominan berupa gerak kaki yang diletakkan ke lantai. Tarian rending dipentaskan oleh 6 orang penari. Biasanya, tarian ini ditampilkan pada saat acara penyambutan tamu penting. Tarian yang dulunya diperankan oleh penari pria ini sering juga ditampilkan dalam pembukaan acara pelantikan keperguruan organisasi sosial dan organisasi masyarakat, seperti yang ditampilkan saat acara pelantikan pengurus gabungan petani garam rakyat atau Gassegar Pamekasan ini, dengan iringan musik tradisional Udaul milik Sanggar Seni Mela Aceh yang artinya hati yang terbuka. Penari rending memeriahkan ruang utama pendopo Renggo Sukawati Pamekasan. Suara alat musik Udaul yang didominasi suara seruling khas Madura yang disebut sarone ini tampak menggema ke seluruh sudut pendopo. Asal tari rending. Berbicara mengenai masalah kebudayaan di Indonesia sangatlah banyak. Kebudayaan yang ada di Indonesia berbagai ragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Dari sekian banyak budaya, salah satu budaya yang ada di Indonesia adalah kebudayaan Madura. Dalam pembahasan ini akan menceritakan kebudayaan Madura yang memiliki beragam kesenian. Kebudayaan Madura ini setiap keseniannya memiliki unsur yang sangat bernilai. Sebelum kita membahas keseluruhannya, di manakah letak Pulau Madura ini? Madura merupakan pulau kecil yang terletak di sebelah Jawa Timur, yang memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang sudah sejak lama. Nah, bagaimana sejarah kebudayaan Madura ini? Asal-muasalnya, konon, perjalanan Arya Wiraraja sebagai adipati pertama di Madura pada abad 13. Dalam kitab Negara Kertagama, terutama pada tanggal 15, mengatakan bahwa Pulau Madura semula bersatu dengan tanah Jawa. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 1365, orang Madura dan orang Jawa merupakan bagian dari komunitas budaya yang sama. Sekitar tahun 900 sampai 1500, pulau ini berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Hindu Jawa Timur seperti Kediri, Singasari, dan Majapahit. Di antara tahun 1900 dan 1624, para penguasa Madura pada batas tertentu bergantung pada kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa seperti Demak, Gresik, dan Surabaya. Pada tahun 1624, Madura ditaklukkan oleh Mataram. Sesudah itu, pada paruh pertama abad ke-18, Madura berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Mula-mula oleh Pause, kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat pembagian provinsi pada tahun 1920-an, Madura menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Sejarah mencatat, Arya Wiraraja adalah adipati pertama di Madura. Diangkat oleh Raja Kartanegara dari Singosari tanggal 31 Oktober 1269. Pemerintahannya berpusat di Batu Putih Sumenep, merupakan keraton pertama di Madura. Pengangkatan Arya Wiraraja sebagai adipati waktu itu diduga berlangsung dengan upacara kebesaran kerajaan Singosari yang dibawa ke Madura. Di Batu Putih yang kini menjadi sebuah kecamatan kurang lebih 18 km dari kota Sumenep, terdapat peninggalan-peninggalan keraton Batu Putih, antara lain berupa tarian rakyat, tari gambuk, dan tari satria. Kebudayaan apa saja yang dimiliki oleh masyarakat Madura? Rumah adat. Rumah adat yang dimiliki oleh masyarakat Madura adalah alamat Madura yang biasa disebut Tanian Aceh, yang membuktikan kekerabatan masyarakat Madura. Kebudayaan-kebudayaan yang dianggap baru dan metropolis telah menggeser minat masyarakat terhadap kebudayaan asli yang dimiliki. Tengoklah nasi kerapan sapi, misalnya, yang mulai jarang digelar dan digantikan dengan balap motor. Seni karawitan daerah terlihat mulai ditinggalkan karena masyarakatnya terhipnotis oleh kehebohan konser-konser musik modern.
khususnya dari segi pelafalannya. Seni tari Madura sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan tari keraton yang ada, baik gerakan dan pakaiannya dari hasil tarian yang dikembangkan di keraton-keraton Jawa. Silsilah nama tari ronding ini berasal dari rot artinya mundur dan bording artinya bertolak juga. Jadi tari ronding ini memang menggambarkan tarian sebuah pasukan bagaimana saat melakukan baris berbaris. Tari ronding dibawakan oleh 6 orang yang semuanya berpakaian ala pakaian khas Madura dengan menggunakan kain penutup kepala yang oleh orang Madura dikenal dengan istilah konteng. Waktu penampilan tari ronding. Tari ronding dibebaskan oleh 6 orang penari. Biasanya tarian ini ditampilkan pada saat acara penyambutan tamu penting. Tarian yang dulunya diperankan oleh penari pria ini sering juga ditampilkan dalam pembukaan acara pelantikan perguruan organisasi sosial dan organisasi masyarakat. Dengan iringan musik tradisional Uldaur milik Sanggar Seni Kala Abed yang artinya hati yang terbuka, penari ronding memeriahkan roh utama Pendoko Ronggo Sukawati Pamekasan. Saat acara pelantikan perguruan organisasi sosial dan organisasi masyarakat, seperti yang ditampilkan saat acara pelantikan pengurus gabungan petani garam rakyat Gaspega Pamekasan ini. Dengan iringan musik tradisional Uldaur milik Sanggar Seni Kala Abed yang artinya hati yang terbuka, penari ronding memeriahkan roh utama Pendoko Ronggo Sukawati Pamekasan. Alat suara musik Uldaur yang dinominasi suara seruling khas Madura yang disebutkan sarane ini tampak menggema ke seluruh sudut Pendoko. 6 penari yang seluruhnya gadis remaja ini tampak lincah dan tegap. Kaki-kaki mereka terus menghentak-hentak lantai marmer Pendoko karena dulunya diperankan oleh kaum pria. Karena penari ronding ini berpenampilan layaknya lelaki sejati. Mereka menggunakan penutup kepala yang oleh orang Madura dinamakan pocung. Mereka tak menggunakan kain panjang, melainkan celana khas Madura yang disebut pesak warna hitam legam. Baju lengan yang panjang yang dililingi selempang dibalut rompi tampak gagah. Kedua kakinya menggunakan kaos kaki putih dan kaki kanan penari berhias gelang sokok atau gelang kaki khas Madura. Saat penari menghentakkan kakinya, suara gemelinting terpancar dari gelang sekok ini. Penari ronding makin bersemangat saat peniup seruling sarolen meliuk ditimpa suara keron dan gendang. Pemilik Sanggar Kala Abed Suwarno mengatakan tari ronding harus dimainkan dengan gerakan dinamis. Di sini ada sebutan selendang gemelai, yang ada malah gerakan tegas seperti langkah prajurit zaman dulu. Suwarno mengaku sulit mencari dan melatih penari pria, sebab para cowok remaja sepertinya tidak lagi melirik seni budaya Atilihu warisan leluhur Madura. Karena adanya penari perempuan, maka Suwarno tetap melatihnya, meski agak sulit mengubah gerakan gemulai wanita menjadi gerakan tegas dan gagah. Sejarah tari ronding. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lahirnya seni pertunjukan tari ronding berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat Pamekasan pada masa penjajahan Belanda. Pada awalnya, seni pertunjukan tari ronding menjadi satu kesatuan dengan kesenian sandur. Perkembangan tari ronding pada tahun 1970 sampai 2000 lebih cenderung pada revivalisme dan pengembangan. Revivalisme merupakan fenomena perkotaan yang pada tahun 1986 sampai 1987 mulai merebak ke daerah pedesaan melalui pengaruh guru-guru tari dan menyentuh repertoar kesenian Madura yang beraneka cara. Dalam prosesnya, tarian yang awalnya tidak begitu ketat, tata geraknya dijadikan tata gerak yang mempesona. Pengembangan ini dilakukan agar tari ronding mampu diterima kembali oleh masyarakat. Pada tahun 2001, tari ronding ditetapkan sebagai budaya unggul Kabupaten Pamekasan. Tahun 2002 sampai 2003, tari ronding mencapai kejayaannya. Namun pada tahun 2004, seni pertunjukan tari ronding mengalami kelesuan. Berkaitan dengan fungsi
mengikuti perkembangan masyarakat Pamekasan. Saran bagi kita diharapkan bisa menghidupkan kembali festival tari rending. Festival tersebut sangat penting untuk mengenalkan dan masyarakat kembali tari rending dalam masyarakat Pamekasan. Bagi masyarakat Pamekasan, tari rending sudah menjadi identitas Kabupaten Pamekasan. Masyarakat Pamekasan seharusnya ikut melestarikan dan menjaga identitas tersebut agar tidak hilang. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa membahas perkembangan tari rending secara lebih detail, terutama mengenai sejarah awal tari rending ketika seni pertunjukan tari rending masih menjadi bagian dari kesenian sandur dan pelestarian. Di sini ada beberapa pertanyaan dari Bapak Aris. Soal nomor 1. Jelaskan sejarah dari tari rending, baik dari segi asal daerah, tahun kapan diciptakan, biografi tokoh penemu dan silsilah dari nama rending. Asal usul dari tari rending adalah Madura, Jawa Timur. Biografi tokoh penemunya: konon perjalanan Arya Wiraraja sebagai adipati pertama di Madura pada abad 13. Dalam kitab negara Kertagama, terutama pada tanggal 15, mengatakan bahwa Pulau Madura semula bersatu dengan tanah Jawa. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 1365, orang Madura dan orang Jawa merupakan bagian dari komunitas budaya yang sama. Sekitar tahun 900 sampai 1500, pulau ini berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Hindu Jawa Timur seperti Kediri, Singasari, dan Majapahit. Di antara tahun 1500 dan 1624, para penguasa Madura pada batas tertentu bergantung pada kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa seperti Demak, Gresik, dan Surabaya. Pada tahun 1624, Madura ditaklukkan oleh Mataram. Sesudah itu, pada paruh pertama abad ke-18, Madura berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Mula-mula oleh Tause, kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat pembagian provinsi pada tahun 1920-an, Madura menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur. Sejarah mencatat Arya Wiraraja adalah adipati pertama di Madura, diangkat oleh Raja Kertanegara dari Singosari tanggal 31 Oktober 1269. Dan silsilah nama rending. Silsilah nama rending ini berasal dari rot, artinya mundur, dan kotkonding, artinya bertolak tiga. Jadi, tari rending ini memang menggambarkan tarian sebuah pasukan bagaimana saat melakukan balik servis. Soal kedua. Tari rending tersebut ditarikan secara berkelompok atau individu. Jika kelompok ada berapa orang dan berjenis kelamin atau untuk para penarinya. Dan apakah tari rending itu ada unsur magisnya? Tari rending biasanya ditarikan secara berkelompok dengan jumlah 6 orang. Biasanya ditarikan oleh pria. Tetapi karena sekarang pria sudah tidak berminat pada tari-tarian, jadi kaum wanita juga tidak apa-apa. Dan tari rending tidak ada unsur magisnya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami